wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga kita bersyukur dari berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat keamanan yang senantiasa hadir di lingkungan kita, dan ini tentunya yang perlu kita syukuri sehingga kita bisa dengan lapang menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis silaturahim yang Allah atau Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang berupaya hadir ataupun berupaya berjalan menuju thalabul ilmi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian adalah orang-orang istimewa yang diberikan kabar gembira Rasulullah SAW. Dalam sabdanya, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa orang yang berjalan menusuri jalan dalam rangka thalabul ilmi, maka kabar gembiranya sahhalallahu lahu, Allah akan memudahkan baginya thariqon ilal jannah, jalan menuju surga. Ini alhamdulillah ya, bersyukur karena tidak semua orang diberikan keringanan, diberikan kemampuan untuk hadir ya. Karena majelis ilmu itu majelis yang membosankan ya, bagi orang-orang yang tergoda oleh setan. Sementara Rasulullah SAW pun memberikan peringatan ya, terhadap orang-orang yang kemudian melalaikan waktu untuk disia-siakan, dia tidak mencari ilmu, dia tidak berupaya berjuang untuk mendapatkan ilmu. Maka Rasulullah menyampaikan, asaddun nasi hasratan yaumal qiyamah. Manusia paling ruginya rugi kuadrat, istilah Pak Haji Adam. Rugi berlipat ganda. Asadun nasi hasratan yaumal qiyamah. Orang yang paling rugi di hari kiamat, yaitu man amkana lahu thalabul ilmi walam yatlubhu, barang siapa yaitu orang-orang yang diberikan kesempatan untuk mencari ilmu tetapi dia tidak memanfaatkan kesempatan itu, maka ruginya di akhirat. Mungkin di dunia itu tidak merasa rugi, happy saja, tapi ruginya setelah nanti di akhirat, yaumal qiyamah. Nah, ini supaya mengingatkan ya, indar, memberikan peringatan ya. Karena manusia itu, kata siapa, Ali bin Abi Thalib ya, an-nasu niyamun, hakikat kehidupan manusia itu seperti orang yang sedang tidur. Fa idza matu intabahu, apabila dia sudah mati baru dia sadar. Kalau sedang hidup mah
kadang banyak yang tidak sadar. Ngimpi, gitu. Ibarat ngimpi, ya. Ada seseorang yang tidur, kemudian mimpinya Pak Haji Adang contohnya, gitu. Ternyata dalam mimpinya itu dinikahkan dengan 3 bidadari. Pas bangun ternyata bidadari. Jadi itu ya kalimat Ali bin Abi Thalib itu seperti itu. Manusia itu hakikatnya seperti sedang tidur. Namun nanti setelah mati baru dia sadar bahwa apa yang sedang dijalani itu adalah palsu, gitu. Seperti orang yang sedang bermimpi. Ada yang mimpinya indah, tapi setelah bangun lenyap. Nah itu mimpi namanya. Sebaliknya ada orang yang bermimpi buruk, ya, seolah-olah dia dikejar-kejar, ya, di penjara, tapi setelah bangun tidak ada belenggu-belenggu itu. Itulah hakikat kehidupan. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin para santri, ya, setiap pekan di malam Ahad ini menjadi pengingat, ya. Siapapun yang hadir, yang mengisi ini menjadi pengingat, ya. Fadzakir fa inna memberikan pengingat supaya karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Karena hari ini fenomena, ya, fenomena zaman sekarang ini, ya, banyak orang yang diingatkan tapi tidak bermanfaat bagi mereka. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian terkait sirah nabawiyah, ya. Di bulan kemarin kita sudah sampaikan terkait tugas Rasulullah SAW, yaitu dakwah. Maka ada episode permulaan dakwah. Singkatnya bahwa Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi, yaitu ketika turun wahyu pertama surat Al-A'la, surat Iqra. Kemudian Rasulullah diperintahkan dakwah dengan turunnya surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa ruzza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Ini ayat tentang perintah dakwah bangun. Wahai orang yang berselimut. Rasulullah berselimut setelah mendapatkan wahyu pertama, kembali ke rumahnya, diselimuti oleh istrinya Khadijah, maka disusul dengan wahyu selanjutnya, qum fa'andir, bangunlah, maka berilah peringatan. Jadi langsung diperintahkan memberikan peringatan. Jadi kenapa ya para ahli menyampaikan, kenapa kalimatnya peringatan? Karena memang kondisi masyarakat pada saat itu perlu diberikan peringatan. Orang-orang yang sedang lalai, jahiliyah itu lalai dalam segala aspek. Maka orang-orang seperti itu harus diberikan peringatan. Peringatan dengan ayat-ayat, dengan wahyu-wahyu yang Allah sampaikan. Itulah permulaan dakwah. Kemudian Rasulullah SAW, ya, menata tahapan dakwah. Ya. Jadi di awal, di permulaan dakwah Rasulullah SAW dalam buku-buku sejarah disebut dengan tahapan dakwah di Mekah. Ya. Dakwah di Mekah itu 13 tahun. Ada beberapa tahapan. Pertama, siryatud dakwah. Banyak yang menyebutkan siryatud dakwah itu dakwah rahasia, dakwah sembunyi-sembunyi. Tapi lebih tepatnya, ya, bukan sembunyi-sembunyi, ya, tapi dakwah terbatas, dakwah dengan memilih orang. Jadi wahyu dari Allah ini tidak boleh disembunyikan.
Tapi secara strategi, tahapan, maka menyampaikannya memilih orang-orang secara terbatas. Anu kira-kira akan menerima. Di antaranya ya, yang paling dekat. Rasulullah SAW menyampaikan paling pertama kepada istrinya Khadijah. Ya, dan beliau Khadijah radhiyallahu anha yaitu wanita orang pertama yang menerima dakwah Rasulullah, sekaligus perempuan pertama yang menerima dakwah Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar. Jadi terbatas, tidak terang-terangan, hanya memilih orang-orang, ya, orang-orang dekat. Nah itu di fase dakwah, tahapan dakwah sir, Rasulullah SAW selama 3 tahun ya, berhasil merekrut ya, orang-orang terdekat. Abu Bakar pun merekrut teman-temannya ya, dari kalangan saudagar. Nah, kemudian juga dalam waktu 3 tahun itu banyak orang-orang yang masih dari kerabat ya, terutama Bani Hashim dan Bani Abdul Manaf. Itu masih kerabat sedarah, senasab ya. Namun banyak di antara mereka yang kemudian menyembunyikan imannya, menyembunyikan keislamannya ya. Karena pada saat itu situasi ya, belum memungkinkan. Nah setelah itu ada perintah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Nanti ada fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Nah, hadirin rahimakumullah, perlu dijelaskan sedikit ya, bahwa memang nilai atau muatan yang dibawa oleh Rasulullah SAW ya, sehingga ada beberapa tahapan yang harus ditempuh oleh Rasulullah SAW. Ada sirriyatud dakwah, kemudian ada jahriyatud dakwah. Karena memang nanti muatan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu akan mendapatkan penentangan, akan ada tantangan. Tidak semua orang menerima, bahkan banyak di antara mereka orang-orang jahiliyah itu menentang dakwah Rasulullah SAW. Di dalam sirah disebutkan ya, dari penjelasan surat Al-Mudaththir ini sepintas merupakan perintah-perintah sederhana, kum fa'andir. Tapi ternyata di situ memiliki makna hakikat yang kuat, yang lebih dalam, sehingga para ulama menyampaikan ya, yang pertama nilai ataupun muatan yang dibawa Rasulullah SAW yaitu kum fa'andir ini tujuannya memberikan peringatan agar siapapun yang menyalahi keridhaan Allah di dunia ini diberi peringatan tentang akibat yang pedih di kemudian hari. Jadi memberikan peringatan tentang kehidupan selanjutnya, yaitu akhirat, di mana orang-orang yang menentang keridhaan Allah, orang-orang yang berbeda menolak aturan Allah, itu diberikan peringatan dengan siksa di neraka di hari kemudian. Kemudian ada kalimat warabbaka fakabbir, tujuan yaitu mengagungkan Rabb. Dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah tujuannya agar masyarakat, agar yang diajak itu mengagungkan Rabb, mengagungkan Allah, Rabb. Nah, ini di dalam kajian akidah, kajian tauhid, itu makna Rabb itu kan digali ya. Jadi jangan sampai hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Rabb itu apa? Tuhan. Ternyata maknanya Rabb itu bukan hanya sekedar Tuhan.
Ini perlu nanti digali dalam kajian akidah. Apa makna Rob itu? Rob itu Al-Khaliq, ya, yang menciptakan. Kemudian Ar-Razik, yang memberikan rezeki. Kemudian Al-Mudabbir. 3 lah supaya gampil. Makna dari Rob itu Al-Khaliq. Kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan kita dan seluruh alam. Tidak ada satu zat pun di muka bumi ini yang mampu menciptakan apa yang terjadi di alam ini. Itu makna diantara makna Rob. Jadi yang menciptakan kita ini Allah, bukan orang tua kita. Kemudian makna yang kedua apa? Ar-Razik, yang memberikan rezeki. Kita dihidupkan, diberikan rezeki, diberikan makan, minum, hidup. Kemudian apa lagi? Sembuh, ya. Itu dari Allah. Makna Rob itu Allah yang menyembuhkan kita, yang memberikan rezeki kita, yang memberikan kenikmatan makan minum. Itu termasuk makna Rob. Janten gaji teh sanes ti dunungan. Rezeki itu bukan dari dunungan. Ya, kalau karyawan bukan dari dunungan. Atau kalau pebisnis, rezeki itu bukan dari hasil bisnisnya. Tapi ingat, itu dari Allah yang memberikan rezeki. Yang ketiga makna Rob itu Al-Mudabbir, zat yang maha mengatur seluruh alam. Dari mulai aturan yang ada pada diri kita, ya, detak jantung, apalagi letaknya telinga di sebelah samping, ada di wilayah kepala. Bagaimana kalau telinga ada di tuur, kan artinya. Ini sudah termasuk bagian dari Mudabbir. Dan juga sudah menjadi ketetapan Allah. Dan juga Mudabbir itu Allah yang mengatur seluruh kehidupan alam semesta dan kehidupan manusia. Ya. Maka orang yang menyatakan diri, yang menyatakan Allah sebagai satu-satunya Rob, dia wajib, ya, taat, tunduk kepada aturan Allah, syariat Allah. Jadi harus taat kepada undang-undang yang dibuat oleh Allah itu sebagai aplikasi daripada meyakini Allah sebagai Rob. Nah, jangan sampai mengaku Allah sebagai Rob tapi tidak mau taat kepada syariat Allah, ya. Menolak. Nah, contoh banyak kan hari ini penolakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita atur negara ini dengan syariat Islam. Dan banyak penolakannya. Oh, syariat Islam di Indonesia itu terlalu sempit. Karena Indonesia ini beraneka ragam. Nah, itu bentuk penolakan. Padahal aturan Allah itu sudah kompatibel, bahasa gaya nama, ya, sudah sangat cocok dengan manusia. Nah itu ya. Jadi ini silakan nanti diperdalam ya dalam kajian akidah tentang makna Rob. Rob itu Al-Khaliq, satu-satunya zat yang menciptakan, satu-satunya zat yang memberikan rezeki, ya. Kemudian dialah yang satu-satunya yang mengatur. Maka orang yang menyatakan syahadat la ilaha illallah itu dia tidak boleh rela, ya, diatur oleh selain aturan Allah. Ini aplikasi daripada tauhid. Makanya nanti muatan ini ketika didakwahkan oleh Rasulullah ke orang-orang jahiliyah, lahirlah penentangan. Karena orang-orang jahiliyah dahulu, ya, menjadikan berhala-berhala, patung-patung sebagai arbab, sebagai rob-rob selain Allah. Nah ini poinnya. Kenapa dakwah Rasulullah SAW ditentang oleh mereka yang memiliki pemikiran jahiliyah. Kemudian juga ada makna ilah, ya.
Jelas ya dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Ini harus digali juga. Ilah itu bukan hanya sekedar Tuhan. Kalau bahasa Sunda pangeran. Teu aya pangeran anu wajib disembah kecuali Allah. Nah, ilah itu sendiri maknanya apa? Harus paham. Singkatnya ya, ilah itu adalah sesuatu yang diyakini akan mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Ulangi ya. Ilah itu sesuatu yang diyakini akan mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Contoh orang dulu ya di zaman Pak Haji Adang menuju Koboy ya, orang Sunda itu ada kepercayaan kalau mau panen ya, harus memberikan sesajen kepada Dewi Sri. Nah itu berarti ya, kalau sesajen ini diberikan ke Dewi Sri maka hasil panennya akan melimpah. Ada keyakinan kan dulu zaman kolonialisme. Nah itu berarti menjadikan sesuatu selain Allah sebagai ilah. Diyakini sesuatu selain Allah mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Atau Nyi Roro Kidul ya, di pantai selatan suka ada istilah pesta laut, hajat laut dan sebagainya. Dengan ritual mempersembahkan sesajen hulu domba ke tengah laut. Kalau tidak ada sesajen, ini dikhawatirkan terjadi bencana tsunami karena Nyi Roro Kidul ngamuk. Nah ini berarti ada keyakinan, meyakini bahwa sesuatu selain Allah akan mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Itu maknanya apa? Ilah. Ya. Ilah itu. La ilaha illallah. Berarti ya, maksudnya meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak madarat kecuali Allah itu. Sehingga aplikasi nantinya adalah kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Nah, ini tauhidnya, akidah. Ya. Maka harus sering diulang-ulang. Jadi inilah yang kemudian menjadikan orang-orang jahiliyah kemudian menentang dakwah Rasulullah SAW dengan berbagai penentangan, cara penentangan. Dan menjadi sunatullah ya. Ikhwan para hadirin rahimakumullah, siapapun yang mendakwahkan tauhid di tengah masyarakat jahiliyah pasti minimalna dibuli. Cobaan ya. Tengah-tengah masyarakat jahiliyah, di setengah masyarakat yang sedang pemikirannya keluar dari pemikiran Islam, kemudian kita sampaikan dakwah tauhid, maka ya, bisa jadi kebanyakan dari mereka menolak. Hari ini bentuk alihah, bentuk sesembahannya bukan patung, bukan berhala, bukan Nyi Roro Kidul, tapi hari ini sifatnya paham liberalisme, paham sekularisme. Liberalisme itu naon Pak Haji? Kebebasan berekspresi. Gitu. Jadi sekarang penganut orang-orang yang ingin bebaslah gitu, kumaha kahayang urang, kumaha kahayang hawa nafsu. Tidak mau ikut aturan. Atau ada istilah sekularisme, memisahkan agama dengan kehidupan. Urusan ngatur negara sudah, jangan bawa agama. Urusan seni berekspresi gak usah bawa agama, bebas. Jadi agama itu sudah di masjid saja. Itu orang-orang sekuler, tidak mau kehidupannya itu diatur dengan agama. Inginnya bebas. Nah ini yang hari ini sedang disembah, sedang diagung-agungkan oleh masyarakat jahiliyah modern.
Nah, ketika kita menyerukan itu pasti bakal dibully, ya, bakal dicemooh, dianggap intoleran dan seterusnya. Nah, ini tugas kita, ya, khususnya para orang tua, ya, termasuk generasi muda nih. Ya. Jangan sampai santri-santri ini terkena paham tadi sekuler, liberal, terus apalagi pluralisme. Pluralisme itu menyamakan semua agama. Islam, Kristen, Hindu, Buddha sama menurut mereka. Padahal menurut kita, menurut ajaran Islam, keyakinan Islam itu jauh berbeda. Karena kalau semua agama disamakan sama dengan meniadakan Tuhan, meniadakan ketuhanan. Ini akhirnya itu bakal poin akhirnya itu bakal mengarahkan kepada penghilangan Tuhan, yaitu ateis. Bahaya ya. Mulai dari kalimat jangan bawa-bawa agama. Kemudian ada kalimat ketika ada orang yang menasihati tentang agama, maka dia menyatakan ini orang mabuk agama. Jika kamari konsernya, gitu, ya, pengalaman lah. Ya. Sebagai barometer bahwa generasi muda yang ada di kita, ya, sudah rusak pemikirannya. Ketika disampaikan hati-hati. Ini artis ini membawa paham yang dikhawatirkan akan mempengaruhi, ya, mempengaruhi masyarakat generasi muda kepada arah ateis. Kenapa? Karena dia menyampaikan syairna, liriknya, ya, liriknya itu apa? Kudoakan kita semua masuk neraka. Bagi orang yang beragama itu kan marah besar. Kita ini, ya, jungkir balik, ya, berupaya supaya bebas dari neraka. Tiba-tiba datang orang diundang dan diagung-agungkan, dibayar 250 juta, ya, kemudian untuk mendoakan masuk neraka. Nah, walaupun kata mereka ini majaji katanya. Karena memang tadi pemikirannya sudah liberal. Jadi Islam itu tidak melarang seni, tapi seni itu harus dalam frame Islam. Kalimat-kalimat yang seperti itu, walaupun seni, gitu ya, itu harus ada batasnya. Surga, neraka itu ulah dijadikan heureuy, gitu ya. Tidak ada batasan dalam akidah, ya. Kalaupun bercanda, jangan yang sifatnya seperti itu. Dulu sok ayahnya, resep cenah ka neraka mah loba artis. Nah ini kan secara tidak sadar, ini kalimat-kalimat kekufuran, hati-hati. Walaupun sifatnya bercanda, tapi poin itu bukan untuk dibercandakan. Poin seperti tadi bukan untuk seni. Nah ternyata banyak pembela, gitu. Oleh terutama generasi muda, ya. Banyak orang-orang yang menentang kepada para tokoh yang memberikan nasihat. Hati-hati, ini kalimat-kalimat berbahaya secara akidah. Jawabannya teh jangan bawa-bawa agama, menghalangi kebebasan berekspresi. Ini sebuah pemandangan, ya, yang terjadi di kalangan generasi muslim, ya, yang sudah rusak. Maka penting kita kembali menyuarakan dakwah tauhid, menyuarakan perbaikan akidah. Jadi maksudnya itu dakwah tauhid itu bukan hanya hafal wujud, ki, damba, ko, dan seterusnya, bukan menghafal itu. Jadi merenungkan, ya, mengaplikasikan tentang wujud Allah. Kalau Allah itu wujud dengan berbagai sifatnya, segala mahanya, maka kita akan, kalau kita kenal Allah itu, makrifat kepada Allah dengan segala sifatnya, maka kita akan bersikap baik, bersikap benar kepada Allah. Itu buah daripada tauhid. Nah, itu insya Allah nanti dibahas lebih panjang oleh ustadz-ustadz yang lain yang berkaitan dengan akidah. Tapi ini poin, ya, bahwa memang
sudah menjadi sunnatullah bahwa ketika dakwah tauhid disuarakan di tengah masyarakat jahiliyah, maka akan melahirkan penentangan, ya, sebagaimana Rasulullah SAW ditentang oleh masyarakat jahiliyah. Hadirin ya rahimakumullah. Kemudian di dalam surat tadi Al-Mudaththir itu, ya, tujuan yang lainnya, ya, wasiyabaka fatahhir, maksudnya membersihkan pakaian dan meninggalkan perbuatan dosa agar kebersihan lahir dan batin benar-benar tercapai. Begitu pula dalam membersihkan jiwa dari segala noda, kotoran, hingga bisa mencapai titik kesempurnaan agar jiwa manusia berada di bawah lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiyabaka fatahhir itu, ya, maksudnya membersihkan pakaian, termasuk di dalamnya membersihkan jiwa dan akhlak. Dari jiwa yang bersih akan memancarkan akhlak yang mulia. Maka ada istilah tazkiyatun nufus. Surat apa? Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Pertama, yatlu alaihim ayatihi, dibacakan ayat-ayat Quran, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa-jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan ilmu dan hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, padahal sebelumnya mereka adalah orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata. Artinya untuk menghilangkan kesesatan itu, yaitu dengan dibacakan Al-Quran, disucikan jiwanya, diajarkan tentang ilmu dan hikmah. Itu konsep besar pendidikan Islam, konsep besar dakwah Rasulullah SAW. Nah, di sini ada 5, tapi intinya dakwah, ya, muatan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW di awal permulaan dakwah itu, yang pertama tentang tauhid, mengesahkan Allah, la ilaha illallah, membumikan, mengajarkan tentang tauhid kalimat la ilaha illallah. Di tengah orang-orang yang sedang menyembah berhala dan hawa nafsu. Di zaman jahiliyah itu, berhala itu sebetulnya polanya sama. Ada berhala yang disimpan di pantai. Namun versi Sunda, jadi berhala itu diagungkan, disimpan di sisi pantai. Kalau mau jadi ngambil ikan, ya, jadi nelayan, dia memuji-muji dulu. Ya. Ada Lata, Uzza, Manat, Sadih, Darja, ya, dan seterusnya. Ya. Yang kedua, mengajarkan tentang iman kepada akhirat. Ini sebagai peringatan. Jadi orang-orang yang sedang lalai mengikuti hawa nafsu, maka ini sangat penting diingatkan dengan hari akhir. Memperingatkan. Jadi kalau dakwah kepada orang-orang yang sedang malaweng, sedang lalai, maka kita bicarakan tentang akhirat. Ingatkan mereka tentang akhirat. Ada neraka, ada surga, ada hari pembalasan. Insya Allah itu sedikitnya akan menyentuh. Kemudian tentang membersihkan jiwa dengan cara menjauhi kemungkaran dan kekejian yang kadang-kadang mengakibatkan munculnya hal-hal yang kurang menyenangkan, mencari keutamaan, kesempurnaan, dan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, ini karena zaman jahiliyah dulu itu sama. Akibat keyakinan yang rusak, maka akan melahirkan perilaku yang rusak juga. Muncul perzinahan, kemudian perang antar suku karena asobiah itu sering terjadi. Kalau hari ini perang antar supporter karena fanatisme kepada satu kelompok. Fanatisme itu memang, ya, menyebabkan kekeruhan. Kemudian di antara nilai yang lainnya adalah menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakal. Semua itu dilakukan setelah beriman kepada risalah Muhammad, bernaung di bawah kepemimpinan dan bimbingan beliau yang lurus. Rahimakumullah, itu muatan-muatan
di awal di permulaan dakwah Rasulullah di awal-awal. Jadi materi-materi, nilai-nilai tentang itu. Sebelum ada perintah sholat, belum ada perintah ibadah-ibadah yang lain. Nah, kemudian ketika ada perintah untuk dakwah secara jahar, secara terang-terangan, maka ayatnya surat tentang perintah dakwah terang-terangan itu, wa andir ashirotakal akrobin, dan berikanlah peringatan terhadap keluargamu yang dekat. Nah, ternyata dibedah, ini Rasulullah SAW seandainya beliau mau, dan itu bisa karena memang Rasulullah itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dakwah langsung secara umum. Tapi ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk mendakwahi orang-orang terdekat, kerabat terdekat. Ada beberapa hikmah yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya yang pertama memang ini strategi dakwah. Karena di zaman jahiliyah itu ada sistem sosial, jadi aturan sosial, di mana seseorang itu tidak bisa bergerak sendiri tanpa persetujuan keluarga, apalagi pergerakannya itu, dakwahnya itu bertolak belakang dengan budaya yang biasa. Jadi di kalangan jahiliyah itu ada yang disebut dengan perlindungan keluarga. Ada satu sifat di mana kalau satu bani, salah satu anggota bani tersebut dilecehkan, maka keluarganya akan ikut membela, loyalitas terhadap keluarga. Nah, salah satu sifat yang baik di kalangan jahiliyah, satu bani kalau ada anggota keluarganya yang miskin itu merasa terhina, maka dibantu. Bahkan Bani Haji Adang punya keluarganya sekian ratus. Nah, bani kita ini harus terhormat. Kalau ada salah satu anggota baninya yang miskin, maka yang lainnya itu merasa terhina sehingga dibantu. Nah, itu loyalitas asobiah di kalangan jahiliyah. Ini berlaku dalam sistem sosial, sehingga hikmahnya daripada ayat ini, Rasulullah SAW sebelum menyebarkan dakwah kepada umum, maka beliau mengajak kalangan bani-bani, kabilah-kabilah yang ada di Quraisy. Nah, pada saat itu setelah beliau menyampaikan kepada anaknya Fatimah, beliau mengumpulkan Bani Abdi Manaf, diundang, kemudian disampaikan, wahai saudara-saudaraku, kalau seandainya saya mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada serangan, apakah kalian percaya? Percaya, semua percaya, karena Rasulullah itu sebelum jadi nabi itu sudah digelari terkenal dengan orang yang amanah al-amin, tidak pernah berbohong. Wahai Muhammad, kau tidak pernah berbohong, saya akan percaya. Tapi ketika Rasulullah menyampaikan, ketahuilah bahwa saya ini adalah utusan Allah, baru ada penentangan. Nah, mayoritas di awalnya menentang, kecuali pada saat itu Abu Thalib. Jadi maksudnya meminta izin lah. Kalau Abu Thalib itu tidak masuk Islam tapi memberikan dukungan. Saya akan, Rasulullah seolah-olah minta dukungan untuk menyebarkan dakwah ini. Mayoritas pada saat itu di awal-awal menolak, tetapi ada Abu Thalib, saya yang akan melindungi.
tetapi saya tidak mungkin mengikuti agamamu. Ya, artinya saya tidak bisa meninggalkan agama nenek moyangku, kata Abu Thalib. Artinya mendukung dakwahnya Rasulullah Muhammad, tetapi tidak mau masuk Islam. Nah, itu sistem sosial. Jadi ada perlindungan dari tokoh. Nah, walaupun si tokoh itu tidak masuk Islam, maka berjalanlah dakwah. Maka di kalangan Quraisy pada saat itu, dari beberapa bani yang ada, Bani Hashim dan Abdi Manaf mendukung dakwah Rasulullah. Sementara bani-bani yang lain itu menolak. Di antaranya ada Abu Lahab, ya. Orang yang paling keras pertama penolakannya terhadap Rasulullah itu, terhadap dakwah itu adalah Abu Lahab. Maka diabadikan secara spesial dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, ini akibat penolakan dakwah, penolakan Abu Lahab terhadap dakwah Rasulullah. Bahkan Abu Lahab mendesak Abu Thalib untuk membatalkan dukungannya dengan mengancam. Ini kalau Anda tidak mendukung, atau kalau Anda tetap mendukung dakwah, maka kabilah-kabilah yang lain akan menyerang kabilah kita. Tapi Abu Thalib tetap kokoh ya untuk mendukung Rasulullah. Nah, ini tahapan. Artinya ketika kita berdakwah, kemudian dakwahnya akan berpotensi bertentangan dengan budaya dan masyarakat setempat, maka diperbolehkan memanfaatkan intifa, memanfaatkan sistem sosial yang berlaku di situ selama tidak bertolak belakang dengan syariat. Ya. Ini ada hikmah ya, strategi gitu ya, strategi dakwah Rasulullah SAW. Misalkan menggunakan legalitas lembaga dakwah. Sebenarnya di kita kan hukum, undang-undang kebebasan, manfaatkan itu untuk mendakwahkan Islam. Itu yang terjadi di zaman Rasulullah. Tahapan Rasulullah SAW ya. Untuk tahapan dakwah selanjutnya, ketika dakwah terang-terangan itu mencari dukungan orang kuat. Jadi ada tahapan cari orang kuat dulu yang siap mendukung dakwah kita, sehingga nanti ya, dakwah ini akan terlindungi minimalnya. Walaupun pada akhirnya ya, orang-orang Quraisy itu terus membuat makar untuk memberangus dakwah Rasulullah SAW. Jadi peristiwa pemboikotan di akhir-akhir dakwah di Mekah itu adalah untuk memutuskan dukungan suku atau baninya Abdul Muthalib kepada Rasulullah. Karena pada saat itu orang-orang Quraisy menargetkan Muhammad SAW untuk dibunuh. Jadi boikotnya itu kepada kabilah-kabilah, kepada suku-suku, supaya melepaskan perlindungan kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah bisa dibunuh oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Nah, ini ada tahapan, ada strategi politiknya lah. Memang dakwah tauhid itu harus seperti itu. Nah, hadirin rahimakumullah, itu sementara ya, salit-salit lah. Nah, poin intinya bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah tauhid. Wa ma arsalnaka walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullaha wajtanibut tauhid. Jadi inti dakwah para rasul itu dari Nabi Muhammad sampai rasul-rasul sebelumnya itu adalah mengajak kepada beribadah hanya kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Termasuk dakwah Rasulullah SAW dan termasuk kita ya. Kita ini pun memiliki beban, memiliki tanggung jawab untuk
mengajarkan, menyampaikan dakwah tauhid kepada orang-orang yang paling kita mampu. Tidak mampu berada di mimbar-mimbar, maka orang yang terdekat, keluarganya dulu. Pastikan keluarga kita ini memiliki keyakinan yang benar tentang Allah, tentang akidah. Kemudian memiliki keyakinan yang benar tentang ajaran Islam. Jangan sampai ada penolakan. Harus dipastikan dulu itu keyakinan. Karena tidak ada manfaatnya sholat, saum, zakat, ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah ritual ketika fondasi akidahnya tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Normal kata Pak Haji. Normal. Oh, kan ayatnya gitu ayat. Jadi normal Bapak Haji, sebab mumargi kieu ieu teh naon waktos pengajian ini, waktos tolabul ilmi wayah kieu teh kirang pas. Kirang pas gitu. Sebab ini mah ieu mah waktu sesa. Tadi sesa ngaladangan Pak Hajinya, sesa ngitung bati, sesa ngitung untung, baru pikirannya dianggo mikir. Dari waktu yang paling baik untuk tolabul ilmi itu apa? Waktu duha. Ini udah wayahna we gitu. Uyuhan lah. Lamun tina berapa? 45 menit. Anu ingetna 5 menit itu geus halus gitu. Sebab ya tanaga sesa. Ini jadi bahan renungan oge gitu nya. Urang teh keur urusan agama teh sok ngagunakeun tanaga sesa, waktu sesa, susu sesa gitu. Maka hasilnya oge sesa. Jangan berharap banyak. Da sesa wayah kieu lamun teu tunduh berarti naon nya teu normal. Awal wayah kieu tunduh mah memang normal. Karena Rasulullah SAW menyampaikannya setelah Isya itu dianjurkan tidur, ya, melarang kepada anak-anak bermain-main setelah Isya. Itu kaidahna dalam Islam. Ya mah setelah Isya kadon ngaji nya wajar tunduh oge. Jadi karena memang di urang memang sudah terbiasanya, tapi mudah-mudahan lamun dilatih mah jadi tertunduk. Nah, solusina kumaha Pak Haji Adang sareng Pak Haji Pakih anjing mingon anjing kata acan pengawasan nyiapkeun kopi nu hade yang kulub suuk supaya tenunutan. Solusina mah itu udah karena memang secara ilmu naon ilmu kesehatan lah oyah kieu mah waktuna hees gitu. Kalau dipaksakan untuk belajar, ya sekian persen akan terserap. Oyahna kalau kita keluar dari kaidahnya akan dihasilkan. Gitu. Jadi gitu walaranana Pak Haji. Gitu. Akhirnya dalil teh kenway nunutan genu penting dina pangajian geus meunang pahala eta. Jadi nya kudu bungah we anu mah gitu. Maka upayakan nanti usahakanlah ya kajian itu subuh atau duha di waktu-waktu yang fresh gitu tuh. Sehingga setengah jam oge hasilnya munel. Dari wayah kieu mah beuki lila teh kalah beuki rudet.
Itu ya. Jadi masing dimikir-mikir kumaha kita memang kemampuan akal jam segini teh itunya sudah mulai melemah. Jadi harus dievaluasi gitu. Maka kajian subuh atau kajian duha itu ya mulai digalakkan. Kunaon cenah urang ayeuna pengajian teh wayah kieu wae da enjing-enjing mah usaha atuh moal tiasa. Da eta masalahna teh. Nah kali-kali lah saminggu sakali mah usahana libur. Atau cari waktu yang memang pas. Wallahu alam. Aya deui Pak Haji. Nah paling disiasati teh kajian jam sakieu mah ulah lami teuing. Ya, setengah jam beres gitu. Dalam lebati setengah jam itu biasa gitu. Kenormalan sudah mulai berjalan. Nah, jika nate pami wengi mah sifat nate dialognya interaktif supaya tertuduh gitu. Nah, pemisah arah mah memang resikonya itu. Kita maknanya saya deui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.